Hadir sejak 2005, TVS di Indonesia memperkenalkan sebuah skuter yang bergaya-gaya elegan. Ya. Tepat 2019 hadirlah TVS Callisto. Dan hari ini kita kedatangan model barunya, the all new Callisto. Dia punya desain yang jauh banget berbeda. Dan dengan satu kesamaan, yaitu dia punya bodi belakang berbahan plat. Dan motor ini akan dijual dengan harga Rp20.900.000, tapi harga perkenalkan buat 150 pembeli pertama harganya cuma Rp19.900.000. Nah, kita akan bahas motor ini seperti apa detailnya, jangan kemana-mana, satu persatu kita akan perhatikan bagian-bagiannya. Secara desain, motor ini kelihatan sangat jauh berbeda, sangat jauh modern, lebih sleek bentuknya. Mulai dari depan aja kelihatan banget perubahannya, jauh banget berbedanya. Kalau di bagian belakang kelihatan masih gemuk, gendut-gendut gimana gitu ya. Tapi kelihatan memang semuanya jauh lebih modern. Semua di depan pencahayaannya full LED. Lampu depannya ini ada di bagian atas, tetap dibatok. Jadi kalau kita nyalakan, lampunya ada di atas, sedangkan di bawah ini ada, mereka menyebutnya light bar ya, jadi semacam daytime running lights, jadi kelihatan modern sekali di depan. Ada 4 warna yang disediakan oleh TVS, ada yang warna abu-abu ini, juga ada warna putih, lalu ada warnanya mint green dan ada yang warnanya agak-agak peach ya, peach perfect. Jadi 4 warna, dan disebutkan oleh TVS Indonesia kalau 4 warna itu spesial buat Indonesia karena di India nggak ada yang warna itu. Jadi sebelum mereka menghadirkan motor ini di sini, sepertinya mereka juga riset warna ya. Kalau desain, kita harus akui memang wow, ini berubah jauh banget ya, jauh lebih modern, kayak motor dari masa depan gitu datang ke sini. Depan LED strip semua, lampunya juga LED, di belakang juga kelihatan jauh lebih modern. Bentuknya memang masih gendut, tapi lampu belakangnya juga seperti LED strip, jadi memang keren banget ya. Apalagi perpaduan warnanya, ada warna motornya dan ada warna hitam. Dan warna hitam ini hadir dengan nuansa piano black baik di depan maupun di belakang. Di behel ini juga di bagian bawah behel, jadi kelihatan paduan warnanya. Sepertinya TVS jadi kelihatan desainnya lebih keren ya. Motor ini punya beberapa fitur yang menarik ya, kalau kita lihat satu-satu ya. Dia punya bagasi, pertama ya. Bagasinya itu gede banget, jadi kalau kita buka di bawah jok ini, itu bagasinya muat 2 helm. Kalau yang kita lihat di fotonya itu 2 helm half face. Dan di atasnya itu joknya panjang banget, jadi buat riding sih harusnya ini joknya itu enak banget. Dan kalau dipegang itu busanya empuk sekali. Jadi, wow, ini sih enak banget ya. Kita coba dudukin ya. Jadi, wow, benar-benar empuk mas bro. Teman-teman semua, ini joknya empuk banget. Bukannya melebih-lebihkan ya, tapi memang ini joknya empuk. Dia memang tidak lebar banget ya, tapi cukup suportif lah ya untuk pantat saya. Dan dia nggak terlalu, sloping, nggak terlalu turun bagian depannya. Jadi, ini sih harusnya buat riding harian enak banget ya. Terus buat penumpang belakang itu sudah disiapkan footstep di sebelah sini. Kita coba duduk di belakang. Memang lebar ya. Lebar dan empuk. Jadi motor ini, Anda bayangkan tinggi saya 185 cm dan duduk di atas TVS All New Callisto ini, joknya nggak terlalu tinggi, jadi Anda kalau nggak setinggi saya pun pasti enak naik motor ini. Dan yang saya suka adalah desain motor yang elegan seperti ini. Itu bagian depannya itu ramah buat Anda yang tinggi, karena jauh dari lutut. Dilihat nih. Dia lengkap semuanya ya, ada tempat penyimpanan juga di depan sini. Tapi nggak mentok sama sekali ya. Setang sih ya oke lah, dia nggak terlalu tinggi. Jadi kalau Anda setinggi saya mungkin masih berasa ada mentok-mentok stangnya sedikit di bagian atas sini. Dan fitur yang lain adalah motor ini punya lubang pengisian bensin ada di depan. Jadi
mengoperasikannya, Anda taruh kunci di posisi off, tekan, geser ke kanan, dan dia tangkinya ngisinya di sebelah kiri motor ini, di bagian depan. Jadi bagasi yang besar tadi itu tidak kepake untuk tempat bensin, makanya dia bisa luas banget ya bagasinya, 33 liter, bayangin. Decknya juga lebar banget dan luas sehingga bisa bawa macam-macam. Sini galon sih udah pasti muat ya. Terus kalau kita lihat dia ada tempat untuk bawa barang, cantolan ada satu di depan sini. Sementara di sebelah sini ada ruang penyimpanan, bisa bawa-bawa tumbler dan cukup besar sebenarnya ya. Lalu ada juga output USB ya, USB tipe A ada di sebelah kunci. Kuncinya masih biasa aja. Kayaknya nggak terlalu istimewa, tapi kalau kita coba nyalakan motornya, speedometernya itu digital dan langsung Anda diingetin, langsung ada kedip-kedip warna biru pakai helm matanya. Halo rider dan segala macam, ada penunjuk kecepatan, ada di bawah ada odometer, lalu ada beberapa pilihan ya, trip A, trip B, lalu di sebelahnya ada range. Jadi dengan bensin yang ada sekarang itu range-nya berapa kilometer dan ada filometer di bawahnya. Tombol-tombol ya seperti biasa ya, di sini ada tombol starter di bawah, lalu start stop system juga ada dia di sini. Lalu di sebelah kiri ada tombol lampu jauh, lampu dekat berikut dengan passing lamp. Jadi passing lampnya ke bawahin gitu ya. Lampu sen seperti biasa. Dan di sini ada tanda hazard. Oh, jadi kalau saklar sennya itu seperti biasa ya, itu kalau kanan kiri kan nyalain sennya. Tapi kalau ditekan yang lama, dia akan menjadi hazard. Ini motor murah loh, cuman 20 jutaan deh, 20 juta 900. Tapi fiturnya ternyata banyak banget. Ada klakson dan ada parking brake juga. Tuh, menarik ya. Bagus, lucu-lucu loh. Dan satu lagi ya, motor ini dia punya namanya auto off untuk sennya. Jadi kalau sennya itu lama dinyalain, biasanya kan kita suka matiin suka lupa ya. Nah ini kalau udah nyala lama, sekian detik dia otomatis akan mati sendiri. Biasanya yang ada fitur-fitur ini ada di motor gede, tapi kalau motor gede biasanya ada sensor ya di setangnya. Jadi kalau udah selesai belok dia pasti mati. Kalau ini kayaknya berdasarkan timer. Dan satu lagi dia ada fitur emergency brake. Jadi kalau di belakang kita ngerem mendadak gitu ya, dia bilang dia akan kedip-kedip lampu remnya. Jadi menandakan itu sedang melakukan emergency braking. Lalu kita lihat mesinnya. Dia pakai mesin 110 cc, memang tidak yang paling bertenaga. Tenaganya cuma 7,9 daya kuda. Dan dia punya torsi juga cuma 9 Nm, jadi memang bukan yang paling bertenaga di kelasnya. Tapi harusnya dibuat di Jakarta cukup lah ya. Dia pakai transmisi CVT seperti biasa. Lalu bannya, dia pakai ban 12 inci dengan ukuran yang sama depan dan belakang, lebar 90 mm. Jadi harusnya sudah banyak ya tersedia di pasaran ban ukuran segitu. Kalau mau di upsize harusnya yang jadi 100 juga masih oke lah ya. Shockbreaker di depan pakai teleskopik, di belakang ada sepasang shockbreaker ganda dan dia ada setelannya nih. Jadi harusnya bisa disetel. Dan nyetelnya kayaknya gampang nih, tinggal digeser-geser doang. Jadi ada setelan per beban nih Mas. Jadi nggak usah pakai, ada kayak tempat buat dipegangnya gitu, jadi nggak usah pakai obeng atau spanner. Jadi enak buat setelnya. Menarik ya? Soal suspensi memang nggak bohong, empuk banget bantingannya, terutama saat lewat jalan rusak. Ayunan shockbreaker bisa meredam dengan sangat baik. Ditambah jok super empuk, jadi kenyamanannya maksimal banget. Posisi duduk santai abis buat saya yang jangkung. Nggak khawatir lutut mentok dengan sayap depan. Motor ini memang nggak punya kickstarter lagi, tapi elektrik starternya halus banget. Sementara getaran mesin masih cukup terasa saat stasioner, tapi responnya saat jalan tetap terasa halus. Tenaga dan torsi cukup sih buat macet dan jalan pelan, tapi ya tenaganya perlu pembuktian nih buat kecepatan tinggi dan jalur tanjakan. Penasaran sih gimana rasanya motor yang punya bodi belakang dari plat besi ini dipakai buat harian di Jakarta. Jadi itu teman-teman, skutik terbaru dari TVS namanya All New Callisto, desainnya segar dan harganya ternyata sangat terjangkau, cuma 20 juta lebih dikit banget lebihnya, nggak nyampe 1 juta.
Apalagi kalau Anda langsung memutuskan motor ini langsung hadir di Jakarta Fair, mau beli di sana atau mau beli di sekitar 50-an dealer TVS seluruh Indonesia juga sudah bisa langsung pesan. Gimana menurut Anda? Silakan tinggalkan komentar di bawah. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Silakan pantau berita-berita mengenai sepeda motor di website kami, www.motorrider.com, dan semua sosial media kami, @motorrider.com, baik di Instagram, di TikTok, di X, maupun di Facebook. Dan kita akan kembali dengan video-video lain. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye!